Bendera merah putih itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Indonesia ini jadi aman, jadi merdeka karena ala tariqatil habaib. Tapi kemerdekaan bangsa ini adalah hasil perjuangan habaib. Indonesia merdeka berkat perjuangan para habaib, berkat perjuangan para habaib. Maka Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus ini membuka kitab Sahih Bukhari, mengutip sabda Nabi, kemudian memberikan keputusan yang disepakatin oleh para ulama. Bendera Indonesia ini adalah merah putih. Pencetus bendera merah putih itu seorang ulama namanya Habib Idrus Salim Al-Jufri, pendiri Al-Khairat. Pengagas bendera merah putih Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, guru tua. Penentu hari proklamasi Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuita, gurunya Soekarno. Beliau cuma punya sorban warna putih sama gorden rumah warna merah. Beliau ambil gordennya, ambil sorbannya, suruh istrinya jahit bikin merah putih, pasang depan. Biar pengikut Soekarno tahu ini. Sebab saya guru wilayah itu Habib Ali Kuita. Malam itu Soekarno di sana. Boleh tanya sama Ustaz Anto Jibril itu, semua berkas-berkasnya ada. Makanya proklamasi kan telat. Beberapa jam. Iya, kenapa? Karena Soekarno tidur di situ telat. Yang menentukan Habib Ali tanggalnya. Anjing, woi babi. Kenapa engkau zalimi rakyat? Woi anjing, woi babi. Kenapa kau hina habaib? Dikasih sedikit kelompat dia, wah dia merasa hebat. Kasih sekian kita melihat, wah sudah anjing piaraan. Aulia yang kita kenal di Indonesia ini, mereka itu aulia dari Yaman, Hadramut, terutama Tarim dan sekitarnya, Fagil Muqaddam, Muhajir Allah Ahmad bin Isa, dan Pulau Jawa Indonesia ini dikatakan bintu Tarim. Ini punyanya aulia Tarim. Tapi kita pernah dengar dari para salihin bahwa Indonesia ini milik aulia Tarim. Aulia yang kita kenal di Indonesia ini, mereka itu aulia dari Yaman, Hadramut, terutama Tarim dan sekitarnya, Fagil Muqaddam, Muhajir Allah Ahmad bin Isa, dan Pulau Jawa Indonesia ini dikatakan bintu Tarim. Ini punyanya aulia Tarim. Tapi kita pernah dengar dari para salihin bahwa Indonesia ini milik aulia Tarim. Jawa ini milik aulia Tarim. Dan bahkan Indonesia semua ini adalah milik aulia atau para wali dari Tarim. Ini adalah bukti bahwa mereka orang-orang Ba'alawi, keturunan dari Yaman, itu akan menguasai spiritual, menguasai keagamaan yang ada di Indonesia ini. Mulai dari merubah jati diri bangsa, merubah sejarah bangsa, sampai budaya dan politik bangsa. Ini sangat berbahaya. Oleh sebab itu, kami sarankan kepada saudara-saudari kami dari para habib yang ada di Indonesia, semuanya, mulai dari Sabang sampai Merauke, mulai dari Miangas sampai Pulau Rote, untuk sadar. Bertaubatlah kalian. Sadarlah kalian akan kekeliruan kalian selama ini. Kalian merasa bahwa selama ini tidak ada yang mengoreksi, orang-orang Indonesia ini sama diam, seakan-akan tidak mengerti. Ini sudah mulai dan saatnya bangsa Indonesia, umat Islam khususnya, untuk bangkit bersama dari tidur panjangnya, lama dijajah oleh mereka. Pernah saya sampaikan dalam beberapa pertemuan yang lalu bahwa kita terlepas dari mulut harimau penjajah Belanda, diterima oleh mulut singa Jepang, diterima oleh mulut buaya orang-orang Yaman Ba'alawi. Mereka menjajah kaum Ba'alawi ini secara halus, tidak dengan senjata, tetapi dengan kata-kata dan doktrin-doktrinnya, dogma-dogmanya. Dan anehnya banyak di antara kita yang terlena, masih belum sadar dari mimpi tidur panjangnya.
Lama-kelamaan jika tidak ada yang mengcounter ini, maka akan terjadi benar-benar bahwa Indonesia ini sesuai dengan lagu Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim, Syailillah, 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 yang dikarang oleh Habib Hasan Assegaf dari Nurul Mustafa Jakarta itu. Ini adalah bukti bahwa jika tidak ada yang ngerim pemahaman pemikiran mereka, maka bahaya jika kaum pribumi umat Islam Indonesia ini tidak bangkit, maka lama-kelamaan generasi anak cucu kita akan menjadi bangsa yang sakit, tidak waras akal sehatnya, sakit keimanannya, sakit syariahnya, ya, akidah, syariah, tarbiyah, dan dakwahnya, akibat dakwah-dakwah mereka. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah, sebelum ada kota Tarim, Nusantara Indonesia ini sudah ada. Jika dilihat dari segi sejarah ataupun prasejarah, peradaban manusia itu sudah sejak lama ada di Nusantara Indonesia Raya ini. Kok tiba-tiba bangsa-bangsa baru mau mengakuinya? Bahkan mengatakan bahwa Jawa ini anaknya Tarim. Indonesia ini milik Tarim. Kurang apa bukti yang saya sampaikan kepada saudara-saudari semua? Kedustaan manakah yang kalian dustakan? Para pemirsa dan mendengar sekalian, ini sudah bukti nyata bahwa mereka kaum Ba'alawi yang ada di Indonesia ini mau menjajah Indonesia. Tidak berhasil menjajah secara angkat senjata, tetapi dengan cara alasan adab, alasan tata krama, tapi akan menjadi sebuah ideologi keyakinan anak bangsa. Dan ini lebih berbahaya daripada corona. Jika tidak ada yang melawan, menerangkan, menjelaskan kepada umat dan masyarakat, maka bahaya laten ini terus akan berlangsung sampai 3 generasi yang akan datang. Dan bangsa kita ini akan menjadi bangsa jongos. Bangsa yang tidak mempunyai identitas diri. Karena dihantam dengan ideologi bahwa Tarim ini adalah pusatnya leluhur bangsa-bangsa para wali. Jawa ini anaknya Tarim dan Indonesia ini adalah miliknya Tarim. Hadramaut Yaman. Bahkan Wali Songo semua berasal dari Tarim. Ini kata mereka. Dan anehnya, tidak ada dari kalangan Habib Ba'alawi sendiri yang mau dan mampu mengingatkan kawan-kawannya dari kesesatan itu. Dan bahkan membiarkan atau justru menikmati bersama hasil karya pembodohan ini. Padahal ini sudah terbuka. Sejak rekam alam, ya, mulai diperlihatkan nyata di depan mata. Jadi sejak rekam kalian itu kejam, wahai Habib. Kejam, sungguh kejam. Begitu teganya kalian mencintai negeri Tarim, Hadramaut Yaman sana. Lebih mencintai negara sana daripada negara sini. Padahal negara Yaman masih dan sangat-sangat butuh uluran tangan, bantuan, ceramah panjenengan. Tidak di Indonesia. Indonesia tidak butuh kalian. Kalau berdakwah dengan cara santun, menerangkan hal-hal yang tidak berhubungan dengan nasab, silsilah keturunan, silahkan. Tata cara menata syarat sah, ya, rukun atau fardunya dan batalnya wudhu, syarat sah, rukun dan batalnya sholat, monggo, ayo bareng-bareng.